Hai pemirsa Jobos TV, ketemu lagi di Obrol. Senang banget ya, sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dan juga bintang tamu yang inspiratif untuk kalian semuanya pemirsa Jobos TV. Senang sekali ada saya Tori Andromeda yang akan ngobrol-ngobrol banyak bersama dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir di studio Jawa Pos TV yang akan ngomongin tentang Bentang Jawa. Nah, Bentang Jawa itu apa? Bentang Jawa itu merupakan salah satu event tahunan para pesepeda untuk bisa sepedahan dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Pokoknya ini patut banget untuk dikulik, apalagi mungkin untuk tahun kemarin kita juga sempat ngobrol-ngobrol sama beliau ini. Dan ternyata untuk tahun ini beliau ini ikutan lagi dengan pencapaian yang meningkat. Langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol bersama the one and only Mrs. Septi Sutrisna. Halo Tori. Halo Kakak Septi. Apa kabar? Baik, kamu gimana? Tambah hitam Tor ini. Tambah hitam ya. Betul. Sudah makan? Sudah. Gila, itu kelihatan banget ya. Hitam banget. Tangan, kaki. Sampai mengelupas ini. Sampai mengelupas, sampai seperti ular yang berganti kulit. Betul sekali. Keren banget, akhirnya bisa mampir lagi ke obrol-obrol dan ternyata sudah ada di studio baru ya. Iya. Kemarin kita di luar ya kan. Obrolannya sama, obrolannya tentang pesepedaan. Ini juga udah ada sepeda di sini nih, sepedanya Mbak Septi juga yang akhirnya dibawa. Dan kita akan ngobrolin tentang dunia sepeda yang sepertinya Mbak Septi beberapa waktu kebelakang ini sebenarnya juga sudah mulai hype ya. Maksudnya sepeda tidak hanya sebagai olahraga tapi juga sebagai gaya hidup. Gaya hidup. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit lah tentang dunia sepedaan di Madiun khususnya. Kalau Mbak Septi lihat akhir-akhir ini seperti apa? Apalagi kayaknya udah mulai banyak komunitas kayak gitu-gitu. Bersepeda kalau di Madiun ini aku lihat masih seputar balapan. Oke. Kemudian sekedar komunitas senang-senang bisa sepedahan kuliner. Kemudian Sepedaan kuliner? Iya, jadi sepedaan cari makan. Oh iya. Goes kuliner. Ya. Belum mengarah melirik ke event nasional. Oke. Yang aku lihat seperti itu karena buktinya di Bentang Jawa yang tahun 2023 ini aku satu-satunya dari Madiun. Oke. Mungkin itu diikuti, bahkan yang mengikuti event nasional seperti Bentang Jawa ini kan ada dari luar negeri. Bulenya itu kemarin kalau nggak salah ada 4 atau 5. Dari Malaysia tuh ada 7 cyclist. Kemudian dari Lampung ada. Dari seluruh Jawa tersebar. Dan Madiun ini hanya ada 1. Jadi Madiun ini sepedahannya belum mengarah pada prestasi nasional kalau aku melihat. Kecuali yang masuk dalam atlet ya. Kalau atlet itu sudah pasti programnya kan nasional. Kalau atlet kan beda lagi dengan pesepedaan yang aku alami seperti ini ya. Jadi kalau atlet kan memang dia dari kecil sudah dididik, dilatih sampai batas usia tertentu akhirnya dia harus pensiun jadi atlet. Betul. Nah kalau yang seperti aku ini kan sepedanya bisa sampai kapanpun, usia aku sampai 50, 60 selama aku masih mampu goes, masih bisa ikutan event ultra, itu masih bisa. Itu artinya berarti kalau untuk Madiun sendiri para pesepedanya masih di lifestyle aja, masih di apa sepedaan santai gitu. Iya betul. Kalau untuk bibit-bibit atletnya belum ada berarti. Kalau atlet sudah banyak banget Madiun. Cuma untuk mengarah pada, jadi sepeda itu kan nggak cuma sebagai seorang pesepeda atlet yang hanya mungkin seperti balapan kriterium, kemudian nanjak berapa kilo. Sebenarnya di luar sana itu banyak sekali event-event bersepeda seperti ultra cycling yang menempuh jarak di atas 1000 kilo. Jadi mungkin bisa disebut 200 kilo itu sudah ultra cycling. Nah di Madiun ini sendiri belum punya atlet-atlet seperti itu. Dan Bentang Jawa salah satu event ultra yang menempuh terbesar jarak di Indonesia. Kalau terbesar di Indonesia. Salah satu event ultra terkeren dan terbesar di Indonesia. Karena pesertanya itu nggak cuma orang Indonesia, tapi bule-bule juga ikutan. Bule-bule juga ikutan. Betul. Total jaraknya berapa ribu kilo? 1.500-an ya. 1.500. Tahun ini lebih pendek sih daripada tahun lalu. Tahun lalu? Tahun lalu 1.500, kalau tahun ini 1.400 sekian. Tapi secara elevasi, gradien nanjaknya itu lebih banyak. Jadi artinya ada jarak yang dipangkas tapi dibikin lebih nanjak. Jadi tantangannya lebih berat tahun ini. Walaupun mungkin secara jarak mungkin sedikit turun tapi tantangannya lebih berat. Nanjaknya lebih banyak. Nah, ini salah satu foto-foto yang
juga sempat diabadikan waktu Ini aku sampai di CP1 ini, Ranca Buaya. di Jawa Barat. Iya. Startnya di mana? Startnya di Pantai Carita, Pantai Carita, Banten ya. Banten. Sampai menuju CP1 Ranca Buaya itu 439 kilo. Ditempuh dalam waktu 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Ngomongin Bentang Jawa sebenarnya ini event tahunan ya, Mbak Septi Tahunan. ya. Event tahunan untuk para sepeda, untuk para pesepeda yang dia benar-benar start dari ujung barat Pulau Jawa, Iya, finish di ujung paling timur Pulau Jawa, Banyuwangi berarti. Banyuwangi. Nah, itu kemarin total pesertanya ada berapa ratus, berapa 117 kemarin yang berangkat, yang start 117, dan Mbak Septi adalah satu-satunya the one and only dari Madiun. Madiun. Finishnya Cewek. kurang lebih 62-an kalau nggak salah. 62. Yang finish. Oh, kayak 62. Iya. Jadi habis Banyak yang gugur dong. Iya, banyak yang ada crash, dia jatuh, terus akhirnya nggak melanjutkan. Oke. Ada yang DNF, do not finish, jadi dia tidak menyelesaikan sampai di finish. Ada yang menyerah di jalan. Menyerah. Oh, banyak juga yang surrender ya. Iya. Aku menyerah ya. Tapi ngomongin Bentang Jawa emang keren banget, salah satu event yang akbar juga ya untuk Iya. para pesepeda di Indonesia. Kenapa sih masih mau sepedaan ikutan Bentang Jawa gitu, Mbak Septi? Karena passionku di situ ya, Tor. Aku tuh kalau mau ikut jadi atlet itu jelas nggak mungkin karena aku tidak pernah dari kecil berlatih tentang teknik bersepeda dengan cepat, nanjak dan lain-lain. Oke. Kelebihanku tuh hanya aku tuh punya jiwa adventure. Aku tuh Oke. suka naik gunung dari zaman masih sekolah. Jadi sebenarnya ultra cycling tuh nggak beda jauh dengan naik gunung. Oh, oke. Yang dibutuhkan adalah mental dan daya tahan tubuh kita. Cuma ini bedanya naik sepeda. Oke. Jadi secara jiwa itu sudah passionku di situ. Kalau kita golongkan pesepeda itu sebenarnya ada berapa kelas sih, Mbak? Maksudnya ada yang emang dia tuh spesialisasi lomba yang atlet gitu kan, ada kan. Terus ada yang dia mungkin sepeda santai aja lah di kota-kota gitu-gitu. Iya. Itu ada berapa tipe pesepeda sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dikategorikan ya sepeda tuh sebenarnya mengayuh sepeda itu sudah bersepeda intinya Yes. ya. Ada yang dia hanya bersepeda untuk olahraga, hanya Olahraga. senang-senang. Kemudian ada yang dia memang fokusnya untuk kejuaraan. Kejuaraan. Jadi seperti atlet itu Oke, yang berarti tergabung dalam KONI, Oke. ISI itu kan atlet Itu yang dari berarti dia pemerintah. rutin untuk ikutan lomba ya? Iya harus dan dia rutin latihan bahkan ada coachnya. Oke, terus? Yang lain ya seperti aku ini mungkin yang tidak perlu latihan tapi bagaimana punya strategi menaklukkan berapa kilo latihannya di event-event gitu aja. Oke, ada lagi yang mungkin dia lifestyle aja di Ada, nah ini Kota-kota. anak-anak ya yang aku bilang tadi teman-teman dari Madiun, tapi itu seru-seru juga sih. seru-seru. Dia santai. Bikin gitu. konten. Bikin konten. Iya, Tapi olahraganya tetap dapat. dapat dong karena kita juga berkeringat di situ. Betul. Jadi ibaratnya gaya hidupnya dapat, olahraganya juga dapat. Keringatnya tetap dapat, stylenya juga dapat gitu. Duh. Oke, nanti kita akan langsung lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Mbak Septi terkait Bentang Jawa dan dunia bersepeda ini untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Dampak sekali dalam hidup, terutama hidupku ya. Ketika aku bisa menyelesaikan sekian ribu kilometer dengan sendirian, menghadapi malam, gelap, panas, dengan bisa masalah apapun yang lainnya, entah di pekerjaan, dengan pertemanan. Oke, pemirsa Jawa Post TV, back again on Obrol. Masih juga bersama dengan cewek cantik yang satu ini ya, Ibu Septi Sutrisna ya. Ibu berapa anak? 2 anak? 2 anak yang masih juga bersepeda dan ikut Bentang Jawa sampai ribuan kilometer ya. Dan ini bukan kali pertama ya Mbak Septi Kedua. ikut. Ini kedua. Nah, menarik sekali kalau kita ngulik lagi tentang Bentang Jawa. Ini kali kedua Mbak Septi ikutan Bentang Jawa, di mana untuk yang tahun lalu pencapaiannya sejauh apa waktu tahun lalu? Tahun lalu itu aku non kompetitif Oke. karena
aturannya di race ultra itu ketika kita terlambat sampai di CP checkpoint, jadi melebihi dari cut off time-nya itu kita sudah langsung otomatis non kompetitif, nggak bisa mengikuti race. Tapi kalau mau melanjutkan sampai finish diperbolehkan. Jadi waktu itu aku terlambat 30 menit di checkpoint yang pertama di Ranca Buaya. Nah, yang tahun lalu ya. Tapi secara keseluruhan total sampai di Banyuwangi aku mencapai 156 jam. Lebih 5 menit. 56 jam. Dari yang harusnya ditaklukkan berapa? 156 jam. Aku mencapainya 156 jam 5 menit. Telat 5 menit dong. Tapi sebenarnya kalau di checkpointnya udah nggak bisa. Ya. Oke, berarti dari checkpoint itu sebenarnya udah dianggap gugur gitu ya? Iya betul. Tapi waktu mau menuju ke finishnya sebenarnya bisa lah, walaupun kelebihan 5 menit doang gitu ya. Tapi sebenarnya targetnya dapat gitu loh. Dapat. Tahun ini aku perbaiki. Oke, tahun ini berarti 148 jam. Dari 156 jam juga Jadi sama. lebih cepat 8 jam. Lebih cepat 8 jam. Dan urutan posisinya? Ketiga perempuan, female. Itu berarti ada kelasnya ya? Ada kategorinya lelaki male, kemudian female sama pairing. Pairing itu berpasangan. Oh gitu. Jadi berarti sepedanya ini? Oh, bukan, sepedanya sendiri-sendiri. Oh, sepedanya Cuma sendiri. ketika bersepeda dia berdua. Oh harus bareng terus Bareng, gitu ya? iya. Berarti kalau untuk yang cowok kan kategorinya udah sendiri nih. Sendiri cowok. Kalau ceweknya Mbak Septi? Urutan ketiga. Akhirnya ya. Dari non kompetitif ya. Dari non kompetitif tahun lalu, akhirnya tahun ini nomor 3. Alhamdulillah. Nomor 1, 2 dari mana? Nomor 1 tuh dari Jakarta, Mbak Anita. Kemudian nomor 2-nya orang Malaysia, Mbak Rina. Nomor 3-nya aku. Cik Rina ya? Iya, Kalau Cikgu ya. Nah ini beberapa foto-foto yang kemarin juga sempat diabadikan di Bintang ini Jawa. waktu pengambilan respect. Oh respectnya? Iya, di Ranca Buaya. Di Carita. Oke. Nggak takut hitam Mbak Septi? Enggak lah. Aku takut kalau aku jadi orang bodoh. Aku nggak terlalu memikirkan berat badan sama warna kulit. Aku lebih takut kalau aku nggak pintar gitu aja. Oke, dan buat Mbak Septi mungkin dengan mengikuti Bintang Jawa menambah pintar itu. Bukan hanya pintar sih, tapi meningkatkan secara mental, secara keberanian, kemudian keyakinan. Jadi itu sangat dampak sekali dalam hidup. Terutama hidupku ya, ketika aku bisa menyelesaikan sekian ribu kilometer dengan sendirian, menghadapi malam, gelap, panas, dengan bisa masalah apapun yang lainnya, entah di pekerjaan, dengan pertemanan, pasti aku bisa. Oke, jadi itu menguatkan mental kita. Tetap ada manfaatnya juga untuk banyak. kehidupan sehari-hari sebenarnya ya. Oke, kita ngomongin sepedanya nih kali ini. Spesifikasi sepeda untuk bisa berlaga atau ikutan Bentang Jawa itu seperti apa sih Mbak Septi? Apakah sepedanya juga harus yang ratusan juta? Enggak sih Tor, enggak harus. Jadi kalau sepeda itu kan selera ya sebenarnya. Sebenarnya sepeda yang tidak mahal pun bisa. Enggak ada masalah karena semua itu sebenarnya race dari Bentang Jawa ini memang sepeda penting. Cuman yang lebih penting itu adalah mental. Bagaimana kekuatan mental kita, fisik kita, dan niatan kita pengen menyelesaikan misi ini. Tergantung nawa itu dari awal ya Mas? Betul sekali. Ada yang sepedanya mahal tapi mentalnya nggak kuat ya nggak bisa finish. Oh iya? Iya jelas. Kalah sama sepeda-sepeda yang harganya di bawah dia gitu ya. Betul. Nah kalau waktu itu Mbak Septi pakai sepedanya sendiri atau sepeda minjem atau sepeda teman? Aku disediakan sepedanya. Jadi aku tuh mewakili komunitas dari Surabaya. Jadi aku tergabung dalam satu klub namanya Jalani Aja Cycling Club. Disediakan sepedanya dari komunitas tersebut. Tahun ini itu salah satu faktor yang membuat aku lebih cepat karena sepedanya berganti dari tahun lalu. Berganti gimana Mas? Ini sepedanya yang aku pakai. Oh ini? Iya. Jadi aku pakai sepeda balap, road bike. Kalau tahun lalu pakai sepeda gravel. Oke, yang sepeda buat medan-medan berat gitu ya. Kalau ini sepeda balap. Ini balap jadi lebih ringan, lebih aero. Dari karbon ya? Karbon. Dari karbon ya. Buat nanjak enak, buat lari lebih kenceng. Kayak sepeda gini berapa duit nih? Ini kalau nggak salah 60 juta nih. Orbea Orca aslinya dikasih stiker Singer. Oke, 60 juta ya. Orang ngiranya nih mesin jahit Singer. Padahal ini cuma di dekal aja. Mesinnya Orbea. Tapi ini ada filosofinya Singer ini.
yang punya itu punya semacam keyakinan bahwa brand Singer si mesin jahit itu adalah satu brand yang punya konsistensi cukup bagus sekali. Sejak berdiri sampai sekarang hanya produksi mesin jahit. Mesin jahit. Nah itu yang diharapkan dari Om Bekti selaku manajerku, ya bapaknya kita ya, bahwa dalam bersepeda safety ini harus konsisten loh. Safety nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu pelan, tapi harus benar-benar stabil. Karena konsisten, kemudian keteraturan, disiplin, itu yang membuat kita bisa mencapai finish dengan lebih cepat. Oke. Dan itu aku terapkan kemarin. Nah, ngomongin tentang bagaimana para pesepeda ini bisa menyelesaikan tantangannya sampai ribuan kilometer. Biasanya case-case yang sering terjadi para pesepeda ini nggak sih? Misalnya di kilometer kesekian tuh udah mulai capek kayak gitu-gitu. Iya. Kalau Mbak Septi sendiri ada kiat-kiatnya nggak? Ya, tahun ini ada yang aku rubah dari kebiasaanku sebelumnya. Kalau sebelumnya itu aku bagaimana bisa seminimal mungkin berhenti. Tapi kalau tahun ini, ketika aku sudah mulai tahu ini mulai tanjakan cukup berat, misalkan nggak terlalu lapar, aku langsung makan Tor. Oh gitu? Betul. Jadi yang kita butuhkan saat kita nanjak, saat kita melakukan satu perjalanan yang cukup berat, kita tuh harus kenyang. Dan aku pilih makanannya tahun itu jauh lebih enak-enak. Aku nggak mau makan sembarangan yang tidak bergizi. Aku makan ya minimal nasi rendang, Oke. sate gulai kambing. Enak semua ya. Karena kalau nggak gitu Tor, Mahal semua dan enak semua. Iya, Tapi nggak kuat. efeknya ketika udah kenyang tuh bukannya malah ngantuk ya? enggak, Enggak ya? enggak. Ngantuk ya kalau kita emang lelah ngantuk istirahat. Tapi kenyang buat nanjak enak. Nggak kelaparan, tenaga kita ada. Oke. Itu. Terus untuk medannya sendiri yang paling dirasain paling challenging banget yang seperti apa? Yang nanjak kah Iya. atau yang jalanan? Masing-masing daerah ini kan Pulau Jawa ya. Ya. Itu ini namanya bentang Jawa. Pulau Jawa ini dibagi 3 irisan. Ya. Jawa Barat, Jawa Jawa Tengah, Tengah, Jawa Jawa Timur. Timur. Ketiganya ini punya tantangan tersendiri, Tor. Ini yang menarik. Oke. Berarti kita akan bahas menariknya ya. Karena Iya. setiap perjalanan dalam sebuah kompetisi sepeda atau kayak Bintang Jawa ini kan juga dalam rute 1.400 lebih kilometer pasti banyak yang ditemui. Banyak yang dihadapi, cuaca, orang-orangnya, medannya dan lain-lain. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Ternyata memang masih diberikan kesempatan ketemu. Jelalah gitu loh Tor ya. Orangnya lagi di depan jemur baju, aku lihat ibunya ngeliat aku juga kaget gitu loh. Masih inget? Iya, terus aku belok kan. Bu, inget saya enggak? Inget Neng, orangnya gitu. Di Jawa Barat? Jawa Barat, Oke. inget Neng yang dulu pinjem ini kan Bu. Back again on Obrol-Obrol dan masih juga dengan Mbak Septi Sutrisna ya. Peraih posisi ketiga Bentang Jawa 2023. Asik, Asik. Madiun bro. Female ya, bukan keseluruhan. Female ya. Oke, Mbak Septi, dari Bentang Jawa itu kan pastinya setiap perjalanan, setiap kota bahkan, setiap daerah yang dikunjungi itu kan juga selalu memberikan cerita tersendiri ya. Iya. Orang-orang yang membantu mungkin ngasih air minum atau ngasih tumpangan untuk tidur, istirahat dan lain-lain, termasuk juga medan-medannya yang bermacam-macam. Kalau menurut Mbak Septi sendiri yang berkesan itu ketika ketemu siapa dan mungkin di daerah mana ataupun mungkin di perjalanan yang seperti apa yang pada akhirnya itu kayak memorable banget gitu. Iya. Aku dari yang Bentang Jawa pertama itu kan sempat ketemu sama ibu-ibu yang di warung, aku pinjami mesin jahit, benang sama jarum. Karena waktu itu tas saddle bag yang aku bawa itu kan lemnya mungkin lepas, jadi barang-barang itu jatuh semua. Oke. Aku sempat stres waktu itu. Terus gimana caranya membawa barang ini kalau tasku tuh robek? Oke. Akhirnya aku mampir di warung itu tahun lalu. Aku jahit kan, intinya supaya barang-barang gak jatuh semuanya. Nah tahun ini aku tuh kemarin sempat lewat. Aku memang mencoba ingat-ingat, aku tuh kalau gak salah warung daerah sini. Cuman waktu lewat tuh pas kebetulan si ibunya tuh lagi jemur baju di depan. Kan itu warung. Iya. Oh masih ingat berarti ya? Ingat. Gambaran warungnya, maksudnya Ingat. kan dari sekian ribu kilometer kan mungkin
yang mana ya, yang agak sana atau yang mana gitu. Itu masih Ya ingat berarti. ternyata memang masih diberikan kesempatan ketemu. Ah, Jelalah gitu loh Tor Iya, ya. iya, iya. Orangnya lagi di depan jemur baju, aku lihat ibunya ngelihat aku juga kaget gitu loh. masih ingat Iya terus aku belok kan, Bu inget saya nggak? Inget Neng, orangnya gitu. di Jawa Barat. Jawa Barat, Oke. inget Neng yang dulu pinjem ini kan Bu, apa jarum. Nah, iya Neng, ayo makan dulu Neng. Kebetulan memang aku pas lapar, jadi aku mampir ke warungnya makan. Terus aku aja foto lagi. Jadi kayak semacam apa ya, perjalanan bintang Jawa ini nggak cuma sekedar race gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi ini tuh menjalin silaturahmi. Betul. Kemudian di kilometer berapa yang aku sempat tidur tahun lalu, itu juga aku melewati Tor. Cuman karena warungnya rame banget kan, dan aku juga nggak enak banget kalau mampir-mampir, aku bablas aja udah. Tapi masih inget, oh ini warung tempat aku tidur dulu. Jadi beberapa tempat tuh aku masih ingat betul karena di sana itu kampungnya nggak banyak. Itu kan alas ya kalau kita Iya. bilang di sini hutan gitu loh. Hutan, Kampungnya ya paling 1, 2, 3 Jarang rumahnya ada itu pemukiman aja. warga lah ya mungkin Iya. ya. Dan aku tuh sangat terkesan selama melintasi di Jawa Barat, di mana melewati daerah pesisir pantai, kemudian daerah pegunungan, yang penduduknya itu nggak ngerti kenapa yang tak rasakan tuh orangnya adem-adem gitu loh. Sambutannya. Sambutannya, walaupun aku kadang nggak ngerti bahasanya yang Sunda atau apa gitu ya, Iya. tapi minimal kalau dia pakai bahasa Indonesia aku tuh paham, artinya dia tuh orangnya baik-baik. Oke. Dan pokoknya kalau aku hafalkan jam abis maghrib di sana itu penduduk tuh sudah masuk rumah. Jadi namanya begal itu nggak ada. Iya. Jawa Barat tuh orangnya bener-bener adem gitu loh, Iya. tenang. Paling yang kita kalau orang nggak hafal dengan rute tersebut, takutnya paling dikiranya ada hantu atau apa. Karena emang gelap banget, Betul, penerangannya sangat minim. Berarti memang perjalanan bersepeda khususnya di Bentang Jawa ini juga tidak hanya perjalanan di fisik saja, tapi juga mental dan spiritual dong. Maksudnya spiritual dalam arti pada akhirnya pasti Mbak Septi juga ngerasain dong pada waktu perjalanan naik sepeda kan ada perenungan juga di situ. Banyak Tor, Iya kan? sepanjang perjalanan itu tuh sangat waktu yang sangat tepat untuk me time-nya. Yes, Aku yes. bisa berbicara dengan diriku sendiri. Betul. Saya Merinding jadi ya. merinding ya. Apalagi kalau kamu coba gue sendiri Tor. Ngomong-ngomong pengalaman juga tahun lalu kalau nggak salah ada pengalaman mistis juga yang sempat dibagikan walaupun dikit-dikit lah ya. Iya. Tahun ini ada juga nggak? Nggak ada Tor. Nggak ada sama sekali ya? Karena kebetulan lewat beberapa daerah yang rawan yang tahun lalu aku sering lihat itu, aku tuh masih sore. Oke. Kalau dulu kan lambat ya jalanku. Iya. Ini karena agak cepetan jadi ngelewat titik. Dulu waktu lewat daerah Banyumudal itu jam 1 malam. Kemarin jam 7 sore. Oke. Gelapnya nggak segelap tahun lalu. Masih banyak kendaraan riwa-riwi. Jadi nggak terlalu menyeramkan daerah itu. Oke. 2 kali ikutan Bentang Jawa. Menurut Mbak Septi apa yang bikin Mbak Septi sendiri merasa berat banget atau mungkin merasa pengen nyerah lah hitungannya walaupun pada akhirnya nggak sampai nyerah nih. Apakah cuaca panas atau mungkin hujan atau mungkin debu atau mungkin jalanannya yang terlalu terjal atau jelek? Menurut Mbak Septi yang paling berat apa sih? Sama sekali nggak ada tuh. Aku tuh nggak pernah punya niatan menyerah. Oke. Beratnya memang karena panas sampai kulitku Panas mengelupas. berarti. Tapi ini tidak membuat aku ingin menyerah ya Tor. Nggak sempat hujan ya? Nggak ketemu hujan? Hujan waktu dari Ranupane turun ke Senduro itu aku kehujanan. Oh sempat Aku hujan? bawa jas hujan memang. Oke. Jadi tahun ini tuh bener-bener sudah aku persiapkan. Ketika panas pun aku udah bawa jaket. Oke. Ketika hujan deras pun aku masih selamat karena aku bawa jas hujan. Jadi aku sudah siapkan prepare bahkan sampai aku siapin obat. Tahun lalu tuh aku nggak ada persiapan apa-apa. Obat nggak ada. Ini apa nih? Ini barang-barang aku jemur. Jadi Oke. aku tuh cuma bawa baju 2 Tor. Oke. Ini sama satu lagi yang ini aku taruh ini. Jadi ketika masuk di hotel, jadi aku tuh kan tidurnya aku selang-seling. Malam ini aku tidur ngemper, malam besoknya tidur hotel. Oke. Jadi Kadang juga nggak enak, kadang juga pengen memanjakan diri. iya karena kalau nggak gitu badan itu bisa remuk gitu Iya, loh. betul. Nah waktu tidur di hotel itu kesempatan buat cuci-cuci. Ya. Cuci jadi aku tuh mandi 2 hari sekali. Cuci baju, jaket semuanya ya kan. Jadi masih basah. Aku mulai goes tuh aku pakai. Jadi aku tuh goes pakai baju yang basah, aku keringkan. Satunya aku pakai, satunya tadi aku jemur di sepeda. Oke. Ngomongin ada satu event juga ya selain Bentang Jawa namanya Audax. Audax. Nah itu mungkin cerita dikit dong bedanya sama Bentang Jawa sendiri seperti apa? Iya, kalau Audax itu kan eventnya setiap bulan selalu ada. Oke. Nah kalau yang Bentang Jawa ini hanya setahun sekali. Audax pun juga kilometernya berbeda-beda. Oke.
yang paling tinggi 1.200 tahun lalu aku sempat ikutan. Rutenya kalau menurutku lebih kejam daripada Bentang Jawa. Oh iya. Banget. Wow. Karena dari tiap CP-nya itu cut off time-nya sangat mepet. Kemudian kalau Bentang Jawa ini dikasih pemandangan yang indah kan. Ya. Masuk pedesaan, karena pesisir mengeksplor pantai. sepanjang Namanya Bentang Jawa, iya, ya kan. iya. Kalau Audak ini mungkin bisa aja kita masuk ke hutan yang sangat gersang, panas. Wow. Kemudian ketemu lagi daerah yang sangat dingin. Jadi ekstrim banget. Ekstrim. Ekstrim, lebih ekstrim Audak daripada Bentang Jawa. Oke. Mas Yati, sebenarnya Bentang Jawa ini ada hadiahnya nggak sih? Gak ada, ini Nggak nih. ada. Nah, aku pengen. Nah, itu apa itu? Aku dapat ini nih. Itu semacam bukti bahwa Anda sudah menaklukkan Bentang Jawa atau seperti Iya, apa? seperti itulah badge-nya. Oh, itu finisher. Tahun lalu aku gak dapet loh Tor, Nggak karena dapet? aku non kompetitif. Iya. Tapi kalau ya. tahun lalu nyampe harusnya dapat ini. Dapat. Duit nggak ada gitu kayak Nggak gitu ya. ada. Trofi, sertifikat apapun nggak ada. Anak ultra tuh nggak butuh begitu-begitunya. Asik. Butuhnya adalah bisa menuntaskan misinya, seneng udah Tor. This is not a congratulation patch. This is a thank you patch for joining this adventure. Struggling through the challenge thrown at you, enjoying the beautiful terrain and people you encountered, and being the best person you can be in the process. Tahu kan? Mantap banget ini ya quotes-nya ya. Intinya ini tuh bukan sebuah penghargaan apapun. Ini cuman ucapan terima kasih karena udah ikut sama petualangan ini dan berharapnya emang person si pesepeda ini bisa menjadi lebih baik kayak gitu-gitu ya. Betul. Kalau kamu mengharapkan hadiah, mengharapkan duit, nggak usah ikutan ultra. Ultra tuh nggak ada duitnya. Jadilah atlet saja mendingan. Iya, betul. Oke, Mas Septi mungkin terakhir ya ada harapan ke depan dan juga mungkin mau sampai kapan bersepeda seperti ini? Atau mungkin akan tetap membentang Jawa terus sampai tahun depan, tahun depannya lagi ikut Aku terus masih atau punya seperti apa? satu angan-angan ya Tor, karena sekarang ini kan aku punya anak masih kecil-kecil. Ya. Ketika nanti anak-anakku sudah dewasa, udah SMP, SMA, yang dimana dia sudah bisa mandiri atau bahkan dia sudah bekerja, dan aku masih diberikan usia yang cukup kuat untuk bisa bersepeda jauh. Aku tuh pengen muterin Jawa gitu loh, nggak cuma dari ujung barat ke ujung timur. Tapi bisa kembali lagi ke barat. Oh berarti kayak jalur lintas selatan Sampai jalur lintas Pantura. utara. Oke. Dimana di situ nanti kan kalau melakukan perjalanan seperti itu kita pasti sudah bisa mempersiapkan lah. Dalam artian persiapkan bukan diri sendiri. Ya. Tapi keluarga yang ditinggalin nih secara kebutuhannya udah tercukupi. Ya, Ya, minimal karena seperti itu. butuh waktu yang sangat lama dong ya. Betul. Estimasi kalau kayak gitu berapa minggu berarti? Mungkin 2 minggu lah. 2 minggu. Iya, kalau kemarin aja kan Bentang Jawa 6 hari. Paling ya 12 hari sampai paling lama ya 15 hari lah. Oke. Terakhir banget perjalanan yang sudah dilalui di Bentang Jawa, hal apa yang bisa dipetik pelajaran hikmah atas perjalanan ini? Jadi proses yang pernah aku lakukan itu ternyata tidak mengkhianati Oke. hasil ya. Jadi yang tadi sempat aku share ke Tori bahwa sebelum-sebelumnya aku tuh selalu bersepeda latihan jarak jauh. Yang dimana teman-temanku kadang bilang, kamu ngapain sih susah-susah kayak gitu? Aku tidak pernah menceritakan apa tujuanku. Tapi orang harus bisa melihat apa yang aku dapatkan sekarang. Nah, Jadi kadang orang itu kalau pengen mencapai sesuatu biar itu bisa tercapai, dirahasiain aja dulu. Banyak kan quote-nya kayak gitu ya. Gak usah terlalu keluar-keluar dulu lah ya. Tapi teruslah berlatih, walaupun orang bilang kamu kok begini sih, ngapain sih? Iya. Tapi jangan patah semangat, terus lakukan karena yang tahu tujuan kamu itu hanya dirimu sendiri dan Betul. Tuhan. Tuh. I like that quote ya. Jadi intinya kalau kita mencintai sesuatu apapun itu walaupun orang lain menganggapnya tidak berguna, tidak bermanfaat atau tidak memberikan hasil apapun seolah-olah untuk mereka ya. Yap. Tapi untuk kita ya kita senang melakukan ini gitu. Ya, alhamdulillah sudah banyak endorsan lah. Ini akhirnya ini hasilnya dapat kan. Tapi awalnya tetap passion itu tadi ya. Apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Dunia apapun itu ya. Kamu suka masak, ya masaklah yang enak. Kamu suka olahraga ya olahragalah. Kamu suka seni ya berkesenianlah.
Walaupun ini orang loh, lain Tor. menganggapnya karya kamu jelek nggak laku, Terus olahraga pokoknya jangan kamu, jangan menyerah. ya olahraga kamu payah, tidak ada gunanya, tidak akan ada yang tidak akan ada hasilnya dan lain-lain. Sama ini Tor, gunakan sosial media itu dengan sebaik mungkin. Peluangku mendapatkan banyak sponsor karena sosial media aku benar kumanfaatkan untuk hal-hal positif. Nice, karena sosial media bro, zaman serba digital, mari membranding diri sebaik mungkin karena pada akhirnya dari situ kita bisa dapat rezeki juga. dari Betul situ, ya. sekali. Mantap banget. Septi Sutrisna, Bentang Jawa, posisi ketiga 2023. Terima kasih banyak. Thank you ya Tor. Terima kasih banyak Mbak Septi sudah main-main ke studio kita Jawa Post TV yang mewah sekali ya. Keren loh nih. Terima kasih banyak dan semoga kedepannya tetap bersepeda terus, tetap sehat terus. Alhamdulillah. Bisa dapat olahraganya, bisa dapat lifestyle-nya, dan bisa dapat endorse. Dan pastinya terima kasih juga buat pemirsa Jawa Post TV yang udah menyimak obrolan kita untuk kali ini, episode kali ini bersama dengan Septi Sutrisna, seorang cyclist yang sudah menaklukkan Bentang Jawa 2023, posisi ketiga untuk kelas female. Luar biasa banget, Madiun punya pesepeda yang mungkin juga banyak juga di luar sana. Semoga bisa memberikan inspirasi juga buat Anda, para pemirsa Jawa Post TV, khususnya para pesepeda, biar bisa jadi kayak Kak Septi ini. Ya semoga tetap dikejar terus lah impiannya, cita-citanya atau apapun yang pengen diwujudkan, jangan patah semangat. Saksikan terus obrol-obrol di setiap harinya dengan banyak sekali narasumber dan juga bintang tamu yang pastinya akan inspiratif hanya di Jawa Post TV. Saya Tor Andromeda dan juga Mrs. Septi Sutrisna mohon pamit dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya Jawa Post TV. Bye!